Kalau kalian bilang ini CC201, yap, ini dia. General Electric U12C milik Argentina bermesin FVL 8ST turbocharger. Sebelum mulai, ini dia intronya. GE7 FDL 8T sudah tidak asing lagi di telinga para rail fans. Mesin lokomotif dengan populasi terbanyak ini udah ada sejak hampir 54 tahun yang lalu. Terus, kenapa mesin ini masih dipakai sampai saat ini? Dan bagaimana perkembangannya sejak setengah abad yang lalu? GE7FDL, mesin yang diproduksi oleh General Electric yang bermarkas di Boston, Amerika Serikat ini awalnya bernama ataupun berkode FVBL yang dirancang oleh Cooper Bessemer di tahun 1930-an atau 1940-an. Cooper Bessemer sendiri adalah salah satu perusahaan yang memasok mesin untuk lokomotif yang diproduksi oleh General Electric. Perusahaan ini sudah berdiri sejak 1833. Mesin FVBL ini sebenarnya adalah salah satu mesin yang dipakai oleh General Electric untuk mengisi jajaran line up lokomotif 70-90 ton. Di mana sampai akhir 1950-an General Electric belum dapat memproduksi mesinnya sendiri. Akhirnya, pada tahun 1954, General Electric membeli hak pengembangan untuk mesin FVBL ini. Setelah pembelian tersebut, mesin FVBL mulai dikembangkan melalui lokomotif nomor 750 A, B, C, dan D, di mana lokomotif nomor 750 A dan B menggendong mesin Cooper Bessemer FVAL 8 silinder turbocharger yang bertenaga 1200 horsepower. Dan lokomotif nomor 750 C dan D membawa mesin FVAL 12 silinder turbocharger yang bertenaga 1800 horsepower. Keempat lokomotif disewakan ke Erie Railroad dan beroperasi selama 5 tahun. Di tahun 1959, ketika GE750 masih melakukan uji coba, General Electric membangun dua lokomotif prototipe lagi yang berkode XP24 dengan nomor 751 dan 752. Kedua lokomotif ini membawa mesin 16 silinder turbocharger yang bertenaga 2500 horsepower. Akhirnya, dua unit ini menjadi U25B pertama dan bersamaan dengan pengenalan U25B, mesin GE7FDL diperkenalkan. Jadi, yang kalian lihat di awal tadi adalah salah satu mesin cikal bakal 7FDL. Di tahun 1977, akhirnya mesin GE7FDL masuk ke Indonesia dengan lokomotif U18C atau CC201. Di awal kedatangannya, U18C ditenagai mesin 7FDL8 single turbo yang bertenaga 1950 horsepower. Dikawinkan dengan generator GT 581 dan traksi motor yang berkode 761, di mana traksi motor ini sama dengan yang dipakai dengan CC200, namun dengan nomor seri yang berbeda dan semburan tenaga yang berbeda pula. U18C generasi pertama ini datang pada 1977 dan 1978 sebanyak 38 unit. Tapi di tahun 1978, PJKA juga mendatangkan satu lokomotif yang dapat beroperasi di rel dengan beban ganda rendah. Beban ganda di sini penjelasan gampangnya adalah di mana bobot lokomotif bertumpu pada permukaan sepasang roda yang dipasang di bogi dan permukaan rel. Hitungnya begini. Kembali ke pembahasan, alih-alih ngedatengin lokomotif yang beda, PJKA malah mesin lokomotif CC201 versi diet dengan kode model U18A1A alias BB203. Bobotnya sendiri sebenarnya nggak jauh-jauh dari CC201, cuma selisih 2 ton. Biar secara bentuk fisik itu mirip, tapi spesifikasinya beda. BB203 ini pakai mesin 7FDL8T juga, tapi keluaran tenaganya cuma 1500 horsepower. Dikawinkan dengan generator GMD25 arus arah atau AC
dan rasio gigi 93:18. Motor traksinya sendiri menggunakan D29 AC atau arus arah dan cuma ada 4 buah di as nomor 1, 3, 4, dan 6. Walau akhirnya di tahun 2004 cuma tersisa 7 dari 59 lokomotif yang datang. Dan cuma tersisa di Sumatera. 52 lainnya udah di-upgrade jadi CC201. Upgrade ini nggak cuma nambahin 2 motor traksi ke as roda nomor 2 dan 5, tapi juga berbagai komponen mesin dan komponen-komponen pendukung lainnya juga disamain kayak CC201. Upgrade ini pertama dilakuin sama Balai Yasa Lahat pada tahun 1989, karena sebagian besar rel di Sumatera Selatan udah bisa dilewatin sampai tekanan gandar 18 ton. Balik ke CC201, lokomotif ini datang di 3 generasi. Generasi pertama itu di tahun 1977 dan 1978. Generasi kedua ada di 1983 sebanyak 34 unit, dan terakhir di tahun 1991 dan 1992 sebanyak 20 unit. Sayangnya, Bang Oto nggak nemuin artikel tentang perkembangan teknologinya. Masa iya sih? 1 dekade lebih jarak antara generasi pertama ke generasi ketiga. Coba buat kalian yang tahu bisa share di kolom komentar, tulis aja di sana, oke? Di tahun 1992, untuk memperingati 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Menteri Riset dan Teknologi waktu itu, almarhum Bapak B.J. Habibie, menggagas ide untuk mewujudkan kereta api Indonesia yang mengutamakan kecepatan dan kenyamanan. Program perwujudan ini dikenal sebagai JB 250 atau Jakarta-Bandung 2 jam dan JS 950 Jakarta-Surabaya dalam 9 jam. Untuk menjalankan program ini membutuhkan lokomotif yang lebih baik dari sebelumnya. Nggak cuma lokomotif aja, Inka pun juga mengembangkan bogi untuk kereta penumpang untuk mengimbangi kecepatan lokomotif yang baru. Setelah 3 tahun pengembangan, akhirnya Perumka meluncurkan Argo Bromo di tahun 1995. Itu untuk JS 950. Dan untuk JB 250, Perumka meluncurkan Argo Gede untuk Jakarta Bandung 2 jam. Kedua Argo ini ditarik dengan lokomotif yang baru. Lokomotif General Electric yang didatangkan langsung dari Amerika Serikat, yaitu GEU 20C atau CC203. Di CC203 ini, pertama kalinya mesin GE7F DL8 memakai 2 turbo, atau bahasa teknisnya dual level turbocharger, yang bertenaga 2150 horsepower. 200 HP lebih gede daripada CC201 yang cuma pakai 1 turbo. Mesin ini dikawinin sama generator yang sama kayak 201, yaitu GT581, dan di boginya dipasangin motor traksi 761 seri A9 dan rasio gigi 90:21 atau mungkin 90:12 sama kayak si CC201. Menariknya, nggak cuma jadi sejarah adanya Argo Bromo, namun juga CC203 ini menjadi motor berdirinya PT General Electric Lokomotif Indonesia atau PT GELI, perusahaan gabungan antara Inka, IPTN atau sekarang PT Dirgantara Indonesia, PT PAL, PT General Electric Technology, dan PT General Electric itu sendiri. 1 tahun kemudian, PT GELI berhasil merakit CC203 yang diekspor ke Filipina di tahun 1996. Tercatat PT KAI saat ini memiliki 37 unit lokomotif CC203. Lokomotif ini terbagi menjadi 4 generasi, yaitu di tahun 1995 sebanyak 12 unit, di tahun 1998 sebanyak 17 unit, di tahun 2001 sebanyak 3 unit, dan di tahun 2002 sebanyak 4 unit. Fakta unik lainnya, lokomotif pertama yang menggunakan AC atau air conditioner untuk awak kabin adalah CC203 ini, walau akhirnya dilepas kembali karena ketidaksempurnaan desain ataupun pengerjaan waktu itu. Tapi PT KAI juga punya CC203KW, yaitu CC201 yang juga rehapan dari BB203. Ini terjadi karena 6 lokomotif itu pernah mengalami kecelakaan berat.
Tapi sayangnya cuma bentuk fisiknya aja yang kayak CC203. Coba dipasangin 2 turbocharger. Wah, udah berubah jadi CC201, berubah lagi jadi CC203. Walah. Makasih buat kalian yang udah nonton video ini. Saya Bang Oto undur pamit. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.